Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Dosen Henry Abdul Qohar SPD MPD yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Revana Feria dari B4 PLB. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan jawaban ujian tengah semester terkait mata kuliah pengelolaan kelas ABK dengan topik pengelolaan kelas untuk anak berkebutuhan khusus. Dalam video ini saya akan membahas beberapa pertanyaan yang mencakup konsep dasar pengelolaan kelas, ekologi kelas inklusif, serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Demikian pembukaan dari saya. Selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan. Di sini ada bagian A, esensi dan konsep dasar pengelolaan kelas ABK. Nah, pertanyaan yang pertama, menurut Anda apa perbedaan paling terpenting antara pengelolaan kelas dan pengajaran? Nah, menurut saya perbedaan utama antara pengelolaan kelas dan pengajaran itu ada pada fokusnya. Pengelolaan kelas lebih ke bagaimana guru mengatur kondisi kelas supaya tetap tertib, nyaman, dan kondusif. Sedangkan untuk pengajaran itu lebih ke proses penyampaian materi kepada siswa. Contohnya, ketika guru menjelaskan materi matematika itu termasuk pengajaran, tetapi ketika guru mengatur tempat duduk, membuat aturan kelas, atau menenangkan siswa yang sedang ribut itu termasuk ke pengelolaan kelas. Pertanyaan yang kedua, menurut Anda apakah mungkin pembelajaran tetap berjalan baik jika pengelolaan kelas tidak tertata? Nah, menurut saya pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik kalau pengelolaan kelas tidak tertata. Karena kalau kelasnya ribut dan tidak terkontrol, itu siswa jadi sulit fokus dan akhirnya materi tidak tersampaikan dengan maksimal. Untuk pertanyaannya ketiga, berdasarkan pandangan Anda, mengapa banyak guru pemula sering lebih fokus pada pengajaran dibanding pengelolaan kelas? Nah, menurut saya banyak guru pemula lebih fokus ke pengajaran karena mereka berpikir tugas utama guru itu menyampaikan materi. Selain itu, mereka juga masih kurang pengalaman dalam mengelola perilaku siswa, jadi belum terlalu siap menghadapi kondisi kelas yang beragam. Nah, yang keempat, menurut Anda, mengapa anak berkebutuhan khusus memerlukan struktur kelas yang lebih jelas dibanding siswa lainnya? Menurut saya, anak berkebutuhan khusus membutuhkan struktur kelas yang jelas karena mereka cenderung kesulitan memahami situasi yang tidak pasti. Dengan adanya rutinitas dan aturan yang jelas, mereka jadi lebih tenang, tidak bingung, dan lebih mudah mengikuti pembelajaran. Pertanyaan yang kelima, dari sudut pandang Anda, bagaimana kondisi lingkungan kelas dapat memicu perilaku seperti tantrum pada ABK? Menurut saya, kondisi lingkungan kelas sangat berpengaruh terhadap perilaku anak. Misalnya, kelas yang terlalu bising, instruksi yang tidak jelas, atau perubahan jadwal secara tiba-tiba bisa membuat anak merasa tidak nyaman dan akhirnya memicu perilaku seperti tantrum. Pertanyaan yang keenam, menurut pendapat Anda bagaimana kesulitan dalam mengikuti instruksi sederhana dapat terjadi pada ABK? Nah, menurut saya kesulitan dalam mengikuti instruksi sederhana bisa terjadi karena beberapa faktor seperti gangguan pemahaman bahasa, kesulitan fokus, atau instruksi yang terlalu panjang. Contohnya, ketika guru memberikan instruksi beberapa langkah sekaligus, anak hanya memahami sebagian saja. Nah, untuk pertanyaannya ketujuh, dari 3 tujuan utama pengelolaan kelas, aman, prediktif, mandiri, mana yang menurut Anda paling penting? Nah, kalau menurut saya dari 3 tujuan pengelolaan kelas itu aman, prediktif, dan mandiri. Yang paling penting adalah aman karena kalau
anak sudah merasa aman, baik secara fisik maupun emosional, mereka akan lebih siap untuk belajar dan mengikuti kegiatan di kelas. Untuk pertanyaan yang 8, menurut Anda, seperti apa bentuk lingkungan kelas yang benar-benar aman bagi ABK baik secara fisik maupun emosional? Kalau menurut saya, lingkungan kelas yang aman itu mencakup dua hal. Secara fisik, kelas harus rapi, tidak berbahaya, dan tidak terlalu bising. Nah, yang kedua, secara emosional, guru bersikap sabar, tidak mudah marah, dan siswa saling menghargai sehingga tidak ada bullying. Untuk pertanyaan yang ke-9, bagaimana menurut Anda perasaan seorang anak ABK jika berada di kelas yang tidak memiliki jadwal atau rutinitas yang jelas? Menurut saya, anak berkebutuhan khusus akan merasa bingung, cemas, dan tidak nyaman jika berada di kelas tanpa jadwal atau rutinitas yang jelas. Kondisi ini juga bisa membuat mereka lebih menunjukkan perilaku negatif seperti tantrum. Untuk yang pertanyaan ke-10, menurut pendapat Anda bagaimana cara guru dapat membantu siswa menjadi lebih mandiri melalui pengelolaan kelas? Nah, menurut saya guru dapat membantu siswa menjadi lebih mandiri dengan cara memberi jadwal yang jelas, melatih siswa secara bertahap, serta memberikan contoh dan pengulangan. Selain itu, pemberian pujian juga penting agar siswa termotivasi untuk melakukan sesuatu secara mandiri. Nah, selanjutnya lanjut ke bagian B, ekologi kelas inklusif. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Anda apa yang terjadi pada seorang anak ketika mengalami sensory overload? Karena jelaskan dengan bahasa Anda sendiri. Nah, menurut saya, sensory overload itu kondisi ketika anak menerima terlalu banyak rangsangan seperti suara, cahaya, atau keramaian sehingga dia jadi kewalahan dan tidak nyaman. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut pandangan Anda, apakah semua perilaku mengganggu pada ABK menunjukkan kenakalan? Nah, menurut saya tidak semua perilaku mengganggu itu kenakalan, karena bisa jadi itu bentuk respon anak terhadap ketidaknyamanan atau kesulitan yang dialami. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana menurut Anda pencahayaan kelas dapat mempengaruhi kenyamanan belajar siswa ABK? Menurut saya, pencahayaan sangat berpengaruh karena cahaya yang terlalu terang atau redup itu membuat anak tidak nyaman dan sulit fokus. Untuk pertanyaan yang keempat, menurut Anda apakah warna kelas benar-benar berpengaruh terhadap fokus belajar? Nah, untuk warna kelas berpengaruh terhadap fokus belajar. Warna yang terlalu mencolok bisa mengganggu konsentrasi, sedangkan warna yang lebih terang bisa membantu anak merasa lebih nyaman. Yang kelima, bagaimana menurut Anda cara sederhana yang bisa dilakukan guru untuk mengurangi kebisingan di kelas? Nah, untuk kebisingan itu menurut saya cara sederhana yang bisa dilakukan guru adalah membantu aturan kelas, mengatur tempat duduk, dan mengontrol volume suara agar tidak terlalu bising. Untuk pertanyaan yang keenam, menurut pendapat Anda apakah penggunaan alat seperti earmuff penting bagi ABK? Nah, menurut saya penggunaan earmuff penting terutama untuk anak sensitif terhadap suara karena bisa membantu mengurangi kebisingan sehingga anak lebih tenang dan bisa fokus belajar. Sekarang lanjut ke bagian C, smart
classroom dan teknologi. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apakah teknologi seperti AI penting dalam pengelolaan kelas ABK? Menurut saya, teknologi seperti AI cukup penting dalam pengelolaan kelas ABK karena bisa membantu guru memantau perilaku, menyesuaikan pembelajaran dan memberikan respon yang lebih cepat terhadap kebutuhan siswa. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana menurut Anda respon nonverbal seperti lampu redup dibanding teguran verbal dalam mengendalikan kelas? Nah, menurut saya respon nonverbal seperti lampu diredupkan bisa lebih efektif dalam beberapa kondisi karena tidak membuat anak merasa ditegur langsung, jadi lebih halus dan tidak memicu emosi dibanding teguran verbal. Untuk yang pertanyaan ketiga, menurut pendapat Anda, apakah pengaturan suhu ruangan benar-benar mempengaruhi perilaku siswa? Nah, menurut saya suhu ruangan berpengaruh terhadap perilaku siswa. Kalau terlalu panas, siswa jadi mudah gelisah, dan kalau terlalu dingin juga tidak nyaman. Jadi suhu ruangan yang seimbang membantu siswa lebih fokus. Untuk pertanyaan yang terakhir, menurut Anda, apakah penggunaan AI di kelas lebih banyak manfaat atau resikonya? Kalau menurut saya, AI itu lebih banyak manfaatnya, apalagi buat bantu guru dalam mengatur pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak. Tetapi ada resikonya juga karena bisa bikin ketergantungan dan interaksi langsung jadi berkurang. Jadi harus dipakai secara bijak. Nah, baik, demikian pemaparan jawaban ujian tengah semester yang dapat saya sampaikan. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas yang efektif sangat berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, kondusif, dan mendukung kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Saya menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyampaian ini. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.